insane! Step up. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller psikologis berjudul Better Watch Out yang dirilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang serangkaian teror dari psikopat yang menimpa sebuah rumah pada malam Natal, di mana seorang remaja dan pengasuhnya harus terjebak di dalam dan mencari cara agar dapat selamat dari musibah ini. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai di mana ada seorang gadis cantik berumur 18 tahun bernama Ashley yang berniat pindah keluar kota menjelang hari Natal. Tapi sebelum itu, dia memberi laporan kepada ibunya dan memberitahu kalau pada saat Natal nanti harus pergi bekerja untuk menjaga rumah sebuah keluarga. Setelah itu kita akan berkenalan dengan seorang remaja tanggung bernama Luke yang berumur 13 tahun bersama sahabatnya yakni Garrett. Mereka pun sedang membicarakan Ashley yang telah sejak lama menjadi babysitter di keluarga tersebut, dan Luke pun secara diam-diam telah jatuh hati kepadanya. Gak lama, di saat kedua orang tuanya Luke telah bersiap untuk pergi makan malam, Ashley pun datang, dan hal ini membuat remaja puber tersebut senang. Sebelum pergi, ibu Luke meminta Ashley agar nanti menaruh sebuah pensil di gagang pintu sang anak di saat dia telah tidur. Dikarenakan Luke memiliki penyakit tidur berjalan atau sleepwalking. Jadi dengan adanya pensil tersebut akan mempermudah Ashley jikalau Luke keluar dari kamar saat penyakitnya kambuh, lalu menyimpan pensil itu di bawah karpet. FYI sedikit info ya, sleepwalking atau somnambulisme adalah suatu gangguan tidur di mana seseorang bisa bangun, berjalan, atau melakukan kegiatan tertentu dalam keadaan tidur. Walaupun hal ini dapat dialami oleh semua orang, tapi lebih sering terjadi pada anak-anak. Meski belum diketahui secara pasti, ada beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya sleepwalking, yaitu kurang tidur, kelelahan, jadwal tidur yang tidak teratur, stres, mabuk, serta karena penggunaan obat tertentu. Well, mungkin untuk lebih jelasnya, monggo tanya aja ke Mbak Manis yang satu ini ya. Singkat cerita, Garrett pamit pulang, diikuti dengan orang tua Luke meninggalkannya berdua dengan sang pengasuh yang dia suka. Lalu bocah puber ini pun langsung mengambil langkah dengan mengajak Ashley menonton film. Namun dia menolak karena ingin menelpon. Dan hal tersebut membuat Luke sedikit kecewa. Setelah selesai menelpon dan beres-beres, Ashley mencari keberadaan Luke dan sempat melihat foto anak itu yang sedang memakai topeng warna hitam bersama dengan orang tuanya. Gak lama, saat-saat yang dinanti Luke pun datang, di mana mereka berdua akhirnya dapat menonton film bersama. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sang remaja untuk tidur di pundak Ashley. Namun saat menikmati momen itu, Ashley mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Ricky. Dan hal ini membuat Luke kembali sedih disertai rasa cemburu. Namun kegiatan menonton tetap berlanjut hingga suatu waktu karena sedang menonton film horor. Ashley sempat terkejut dan tanpa sadar menggenggam tangan Luke, di mana remaja puber ini menganggap hal tersebut sebagai sebuah sinyal dan langsung nekat mencomot bibir sang pengasuh.
Tapi ya, Ashley yang lebih dewasa menghentikan hal tersebut, lalu mencoba menasehati kalau tindakan ini tidak benar. Dan anehnya, tepat setelah itu, ada seseorang yang menelpon lalu berkata kalau dia bisa melihat kelakuan Ashley. Hal ini jelas membuat sang pengasuh bingung. Namun gak lama, dia pun mendapati pintu rumah belakang telah terbuka dan menyadari kalau kemungkinan ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Luke, get my phone! Dengan panik, Ashley langsung meminta Luke untuk melemparkan ponselnya. Namun naas, benda itu malah masuk ke dalam akuarium. Lalu, ketika Ashley ingin mengambil ponselnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Garrett. Ashley pun mengira kalau Garrett lah yang menelpon dan membuka pintu belakang dengan tujuan menjahili mereka. Namun, remaja berkacamata ini bilang kalau dia baru datang ke sana. Dalam perdebatan ini, mereka pun mendengar suara kaca pecah dari lantai 2. Alhasil, Ashley mengambil pisau dan pergi ke atas bersama kedua remaja tersebut. Lalu mendapati sebuah batu bata yang dilempar dari luar rumah. Di mana hal ini membuat Ashley segera menelpon polisi. Tapi anehnya, ponsel serta telepon rumah tiba-tiba tidak dapat digunakan. Bahkan laptop milik Luke pun juga tidak mendapat sinyal. Atas segala keanehan ini, Ashley berencana pergi ke kantor polisi dengan mobilnya. Akan tetapi, ternyata ban mobilnya juga telah dikempeskan. Garrett pun turun sambil membawa batu sebelumnya dan memperlihatkan sebuah pesan yang terukir di batu tersebut, yakni "You live, you die", yang artinya kamu pergi, kamu mati. Setelah itu, sebuah sinar terang menyorot mereka dan membuat Garrett panik, sehingga dia langsung berlari pergi dari sana. Namun tanpa diduga, Garrett ditembak dan terjatuh di halaman rumah. Garrett! Karena hal tersebut, Ashley mengajak Luke untuk pergi bersembunyi di lantai 2. Namun sialnya, ternyata di sana sudah ada seseorang dengan shotgun di tangannya yang sepertinya sedang mencari keberadaan penghuni rumah. Dengan hati-hati, mereka berhasil masuk ke kamar dan bersembunyi di dalam lemari, di mana sosok misterius itu juga masuk ke sana. Namun gak lama, Ashley menyadari ada hal yang ganjil. Sebab orang misterius ini menggunakan topeng milik Luke yang sempat dia lihat di figura foto. Sontak Ashley sadar kalau pria misterius ini adalah Garrett. Dan ini hanyalah akal-akalan yang telah direncanakan kedua remaja tanggung tersebut dengan tujuan agar Luke dapat menjadi pahlawan yang nantinya menyelamatkan Ashley. Tapi ya, hal ini jelas membuat Ashley marah dan berniat melaporkannya kepada orang tua Luke. Mendengar hal itu, Luke langsung mengejar, lalu nekat memukul Ashley hingga terjatuh dari tangga dan membuat gadis pujaannya pingsan. Ashley! What? Gak lama ketika sadar, Ashley mendapati dirinya telah terikat pada sebuah kursi, di mana Luke dan Garrett juga menghampirinya. Remaja tanggung ini pun mengungkapkan perasaannya, serta mengancam akan menembak jika Ashley berteriak. Mereka pun juga melakukan permainan Truth or Dare, di mana Garrett menantang Luke untuk meremas dada Ashley. Tapi di saat tiba giliran Garrett, Luke malah melarang karena nggak rela jika gadis pujaannya disentuh orang lain. Dan hal ini membuat kedua remaja itu bertengkar, di mana karena sedang emosi, Luke menceritakan sebuah rahasia, yakni pada 2 tahun yang lalu, hewan peliharaan Garrett dengan sengaja dibunuh oleh Luke. Alhasil, suasana antara kedua remaja ini menjadi renggang dan membuat Garrett berniat pergi meninggalkan mereka. Namun Luke segera mengejar lalu memujuk temannya sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gak lama kemudian, pintu bel berbunyi
di mana Ashley langsung berteriak. Namun dengan sigap, Luke segera menutup mulutnya. Kemudian menyalakan musik dengan volume yang kencang sebelum akhirnya pergi ke arah pintu. Ternyata tamu yang tak diundang ini adalah mantan Ashley, yakni Ricky, yang datang ke sana sebab mendapat pesan teks dari Ashley sekitar 30 menit yang lalu. Di sini Luke mencoba untuk mengelabui Ricky agar tidak masuk ke dalam, di mana Ashley dengan nekat menjatuhkan diri dari kursi agar membuat keributan dan berharap dapat ditolong oleh mantannya. Namun Garrett berhasil mencegah pria itu dengan alasan kalau dia baru saja menangkap tikus. Tapi Ricky yang masih penasaran memutuskan untuk mencari ke lantai 2. Di saat yang sama, Ashley berhasil mendapatkan sebuah pecahan kaca dan menyembunyikannya di tangan. Di lantai 2, Luke pun mengikuti Ricky. Lalu di saat lengah, dia langsung memukul kepalanya, di mana Luke terlihat sangat gembira karena dapat menjatuhkan orang tersebut. Namun tanpa diduga, ternyata serangan itu belum mampu melumpuhkan Ricky dan langsung membalas serangan Luke. Tapi di saat genting, Garrett datang dengan senapan shotgun dan memaksa Ricky untuk berlutut. Dan kesempatan ini pun dipakai oleh Luke untuk kembali menghajar kepala pria itu hingga pingsan. Alhasil, Ricky mengalami nasib yang sama dengan Ashley. Dan di sini pun terungkap sebuah fakta. Kalau yang mengirim pesan kepada Ricky adalah Luke, di mana ini adalah bagian dari rencananya. Tapi ternyata Garrett tidak mengetahui hal ini dan takut akan masuk penjara akibat tindakan Luke. Namun, remaja puber ini kembali meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja dan menyuruh temannya untuk bersantai. Kemudian Luke melanjutkan rencananya, yakni menghubungi mantan kedua Ashley yang bernama Jeremy untuk datang ke rumah dengan alasan kalau Ashley ingin bertemu. Di saat Luke sedang sibuk dengan teleponnya, Ashley pun mengambil celah ini untuk membuka ikatan di tangannya, di mana Ricky menyadari hal tersebut dan mencoba menutupi aksi Ashley dengan kencing di celana. Hal ini pun memaksa Luke harus membersihkan lantai karena takut kalau ibunya akan marah. Lalu, di saat pergi membuang sampah, Ashley berhasil melepaskan satu ikatan tangannya. Namun kembali berpura-pura terikat ketika Luke datang. Setelah itu, kedua remaja ini memindahkan Ricky ke ruangan lain, di mana Luke dengan gilanya akan melakukan sebuah percobaan dengan kaleng cat untuk menduplikasi sebuah adegan pada film Home Alone. Dapat kita lihat, percobaan pertama pun gagal. Namun saat mau mencoba lagi, tiba-tiba Ashley datang dan menodong senjatanya kepada Luke dengan harapan kalau dia akan berhenti. Tapi nyatanya Ricky pun akhirnya tewas dengan kepala remuk bercampur cairan cat. Dan Ashley yang marah berniat menembak Luke. Tapi ternyata selama ini pistol itu tidak berpeluru. Alhasil, Ashley langsung mengambil langkah 1000 lalu bergegas keluar dari sana. Namun naas, di saat dirinya akan sampai di sebuah kerumunan, dengan sigap Luke menimpuk kepalanya dengan sebuah batu dan berhasil membuatnya pingsan. Nasib Ashley pun kembali diikat ke sebuah kursi, namun kali ini menggunakan kabel lampu yang lebih kuat. Lalu gak lama, Jeremy datang, di mana Luke mendatangi pria tersebut dari belakang dan berkata kalau Jeremy harus terlebih dahulu menulis sebuah permintaan maaf pada sebuah buku sebagai syarat kalau ingin kembali rujuk dengan Ashley. Menyangka kalau hal ini adalah permintaan dari mantannya, Jeremy pun menurut dan segera menulis kalimat permintaan maaf. Tapi gilanya, saat selesai, Luke menyergap leher Jeremy dari belakang
menggunakan sebuah tali dan menggantungnya di atas pohon, seolah-olah seperti telah melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Ashley mencoba untuk mengambil simpati Garrett dan bilang kalau Luke bukan teman yang baik karena hanya memanfaatkan Garrett untuk rencana pribadinya. Dan karena Garrett ingin semua ini segera berakhir, dia pun setuju melepaskan ikatan Ashley. Namun tiba-tiba, dengan nekat, Luke menembak sang sahabat hingga terpental dan tanpa ragu membunuhnya. Lalu kembali duduk di samping Ashley untuk menikmati kehangatan pundaknya. Tapi Ashley yang sudah cuek dan pasrah tidak mau menanggapi hal tersebut, sampai-sampai enggan untuk membuka mata. Hal ini pun membuat sang psikopat kecil murka dan kesal akibat perasaannya tidak terbalas. Alhasil, dengan wajah dingin, dia memutuskan untuk menghabisi Ashley dengan menusuk lehernya menggunakan pisau lipat. Setelah itu, sambil berdansa, Luke pun segera menyempurnakan aksinya dengan membuat kronologis kalau segala kekacauan yang terjadi di tempat tersebut akibat tragedi cinta segitiga, di mana Jeremy akan dia jadikan sebagai tersangka utama yang kemudian ikut bunuh diri dengan meninggalkan surat untuk Ashley. Lalu setelah dirasa semua sudah selesai, dengan tergesa-gesa Luke mencoba kembali ke kamar karena orang tuanya sudah hampir sampai di rumah. Lalu mencoba memasang pensil pada gagang pintu dan memutar lewat jendela untuk masuk ke kamar agar membuat alibi kalau selama ini dia sedang terlelap. Akhirnya orang tua Luke pulang dan histeris melihat keadaan rumah, di mana sang ibu pun langsung mendatangi kamar sang anak dan memeluknya karena dia baik-baik saja. Namun ya, bisa kita lihat kalau psikopat kecil ini malah tersenyum dengan sangat puas karena yakin kalau aksinya telah sempurna. Gak lama, polisi pun datang dan mengamankan area TKP. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba ada yang berteriak dan berkata kalau ada korban yang selamat. Sontak Luke pun kaget, lalu bergegas menuju jendela untuk mencari tahu. Dan ternyata orang yang selamat adalah Ashley yang saat ini terlihat akan dibawa ke rumah sakit. Namun sebelum pergi, dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Luke melalui jari tengahnya. Tapi dengan wajah dingin, Luke menanggapi kejadian ini dengan tenang. Lalu berkata kalau dia sangat khawatir dengan keadaan Ashley dan mengajak sang ibu untuk menjenguknya di rumah sakit. Tapi ya, kita pun tahu kalau tujuan sang psikopat kecil ini hanyalah untuk menghabisi Ashley agar aksinya tidak ketahuan. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, pasti banyak dari kalian yang gemes dengan bocah yang satu ini. Dimana plot ceritanya lumayan mengecoh para penonton. Apalagi sosok psikopat cilik yang diperankan oleh Levi Miller ini cukup berperan besar karena berhasil membuat orang kesal maupun geram akan aktingnya yang memanipulasi semua orang. Ya, mungkin inilah salah satu contoh yang disebut dengan bocil kematian. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.